Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yohana Tululele dari kelompok 10 mata kuliah auditing. Ingin mempresentasikan materi pertemuan 21 tentang audit sektor publik. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 10 berjumlah 3 orang. Saya Yohana Tululele dan kedua teman saya Giananda Febrian dan Anwar Syualdi. Yang pertama, audit sektor publik. Audit sektor publik merupakan proses sistematik secara objektif untuk melakukan pengujian, keakuratan, dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan organisasi sektor publik. Proses pengajuan ini memungkinkan akuntan publik independen yang bersertifikasi mengeluarkan suatu pendapat atau opini mengenai beberapa baik laporan keuangan organisasi mewakili posisi keuangan organisasi sektor publik dan apakah laporan keuangan tersebut memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum atau generally accepted accounting principle. Yang kedua, jenis-jenis audit sektor publik. A. Audit umum dan audit keuangan. Dalam jenis audit ini, yang dinilai adalah kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dalam jenis audit ini, yang dihasilkan adalah opini atau pendapat akuntansi terhadap penyajian laporan keuangan audit dan manajemen letter. B. Audit operasional, audit manajemen, audit atas program, dan audit kinerja adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen. C. Audit komprehensif adalah suatu pendekatan audit dengan menetapkan berbagai type audit seperti audit atas laporan keuangan, audit kinerja, atau audit lainnya atas berbagai aspek yang menjadi lingkup audit dalam suatu penugasan audit. D. Pemeriksaan kemudian atau post audit adalah audit yang dilakukan ketika periode akuntansi untuk seluruh kegiatan yang diaudit telah selesai atau telah tersedia asersi manajemen yang akan diverifikasi atau kejadian peristiwa transaksi telah selesai. E. Audit internal dilakukan oleh karyawan organisasi sendiri, biasanya oleh Departemen Audit Internal. Tujuannya adalah menilai efektivitas pengendalian internal, proses manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan. Audit internal membantu manajemen dengan memberikan analisis, saran, dan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan. F. Audit eksternal dilakukan oleh auditor independen dari luar organisasi, biasanya dari firma akuntansi publik. Tujuannya adalah untuk memberikan opini yang objektif tentang kewajaran laporan keuangan organisasi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Audit eksternal meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di mata pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, dan regulator. 3. Objek audit sektor publik. Objek audit sektor publik meliputi seluruh organisasi di sektor publik dan atau kegiatan yang dikelola oleh organisasi sektor publik tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. Dalam pemahaman terhadap objek audit, auditor harus mendapat informasi tentang sumber daya atau kapasitas aktivitas yang dimiliki objek audit dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Yang keempat, ada proses audit sektor publik. Proses auditing yang dilakukan pada organisasi sektor publik memiliki beberapa konsep dasar. Konsepsi auditing merupakan hal yang harus dilakukan saat pelaksanaan proses audit. Adapun konsepsi auditing yang dimaksud adalah: yang pertama, ada pembuktian yang cukup. Yang kedua, ada pemeriksaan dengan hati-hati. Yang ketiga, ada penyajian yang wajar. Yang keempat, bebas, mampu bertindak jujur dan objektif terhadap fakta dan penyajiannya. Yang kelima, bertindak sesuai dengan kode etik sesuai dengan etika profesi akuntansi. Secara umum, proses audit terdiri dari 3 langkah, yaitu perencanaan atau planning, pelaksanaan atau executing, dan pelaporan atau reporting.
Yang pertama, perencanaan audit. Proses perencanaan audit di sektor publik pada umumnya meliputi tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, ada pemahaman atas sistem akuntansi keuangan sektor publik. Yang kedua, ada pemantauan tujuan dan lingkup audit. Yang ketiga, ada penilaian risiko. Yang keempat, ada penyusunan rencana audit. Yang kelima, menyusun program audit. Yang kedua, ada pelaksanaan audit. Pekerjaan audit adalah pekerjaan mengumpulkan atau memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti. Evaluating sistem pengendalian internal dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap bukti yang terkumpul. Pengujian dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pengujian dengan prosedur analitik, pengujian substantif. Prosedur analitik digunakan bila ada dugaan bahwa sistem pengendalian internal yang berjalan di dalam organisasi buruk. Yang kedua, ada pengujian yang bersandar pada pengendalian internal, pengujian substantif. Pengujian yang bersandar pada pengendalian internal dapat dilakukan apabila pengendalian internal yang berjalan di organisasi sektor publik berlangsung baik. Yang kedua, pelaksanaan audit. Yang ketiga, pelaporan hasil pelaksanaan audit. Pelaporan audit dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap kertas kerja yang sudah dibuat pada proses pelaksanaan audit. Informasi yang diperoleh dari analisis hasil audit kemudian disusun menjadi laporan audit dan laporan hasil pemeriksaan. Ada beberapa tipe pelaporan audit, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, laporan audit tahunan. Yang kedua, laporan audit triwulan. Yang ketiga, laporan kemajuan kinerja bulanan. Yang keempat, laporan survei pendahuluan. Dan yang kelima ada laporan audit interim. Penyajian laporan audit memiliki banyak tujuan, yaitu yang pertama, merekomendasikan perubahan. Yang kedua, mengkomunikasikan temuan dalam audit baik berupa penyimpangan maupun salah saji. Yang ketiga, untuk memastikan bahwa pekerjaan auditor telah benar-benar didokumentasikan. Yang keempat, untuk memberikan keyakinan kepada manajemen mengenai aktivitas mereka, menunjukkan kepada manajemen bagaimana masalah mereka. Yang berikutnya ada perbedaan audit sektor publik dan audit sektor swasta. Audit sektor publik berbeda dengan audit pada sektor bisnis atau swasta. Audit sektor publik dilakukan pada organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba. Sementara itu, audit sektor bisnis dilakukan pada perusahaan milik swasta yang bersifat mencari laba. Persamaan sektor publik dan sektor swasta dalam akuntansi sebagai berikut. Yang pertama merupakan bagian integral dari sistem ekonomi suatu negara. Yang kedua, mempunyai masalah kelangkaan sumber daya. Yang ketiga, terkait dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang disyaratkan. Yang keempat, menghasilkan produk yang sama. Yang kelima, membutuhkan informasi yang relevan dan andal untuk melaksanakan fungsi manajemen. Sekian dari hasil presentasi kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Shalom, selamat malam.